Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya Ihsanul Laila, mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab, ingin mereview materi pertemuan ketiga, yaitu tentang sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada tema kali ini ada 3 poin. Yang pertama, dilihat dari profil Rasulullah SAW. Yang kedua, kehidupan Rasulullah di Mekah. Dan yang ketiga, kehidupan Rasulullah di Madinah setelah hijrah. Nah, dimulai dari profil Rasulullah SAW. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau setara dengan 20 atau 22 April 570 Masehi. Beliau menjadi yatim sejak masih di dalam kandungan, dan juga beliau ketika lahir diasuh oleh ibunya selama 2 tahun sampai ibu beliau meninggal. Kemudian dipindah asuh oleh kakeknya pada umur 6 tahun sampai 8 tahun. Dan pada masa ini beliau Rasulullah membantu kakeknya untuk menggembala kambing, dan dari situ beliau belajar untuk membentuk karakter internalnya dari Rasulullah. Beliau suka merenung dan berkhidmat sambil menggembala kambing-kambingnya di pinggiran kota. Nah, setelah itu pada usia 8 tahun kakek beliau meninggal dan digantikan oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Dan pada masa ini Nabi SAW membantu pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Dan pada saat itu juga Rasulullah membantu mendagangkan dagangannya Khadijah. Dan makin kesini Rasulullah ini dikenal dengan cara berdagangnya yang jujur, dan setiap kali kembali beliau selalu mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga hal ini membuat Siti Khadijah pun kagum kepada beliau. Maka atas kehendak Allah, Rasulullah dan Siti Khadijah pun menikah di usia Rasulullah yang 25 tahun dan usia Siti Khadijah 40 tahun. Kemudian seiring berjalannya waktu, Rasulullah atas perjuangannya juga beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu yang terpercaya. Dari pernikahannya bersama Siti Khadijah, beliau memiliki 7 anak, 3 putra, 4 putri. Dan pada usia 40 tahun, Rasulullah mendapatkan wahyu dari Jibril berupa ayat-ayat Allah, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan disitulah mulai Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul untuk menyerukan Tauhidullah, akidah Islam, yakni tidak ada Tuhan selain Allah. Sehingga dimulailah dakwah Rasulullah di Mekah dengan cara sembunyi-sembunyi beliau melakukan dakwahnya terhadap kerabatnya dulu yang terdekat, seperti dimulai dari istrinya Khadijah menjadi orang pertama yang masuk Islam, dan ada sabiqunal awalun yang lain juga seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar. Dari kalangan budak ada Yasir, kalau salah, yaitu
Rasulullah mengetuk pintu rumah yang satu dengan pintu rumah yang lainnya. Yang tidak lain itu menyerukan dakwah Islam, yakni akidah. Dan ada orang-orang yang menerima langsung, ada juga orang-orang yang menolaknya secara keras. Dan di situ juga Rasulullah membina para sahabat yang sudah bersedia untuk masuk Islam, dan membinanya di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Nah, dari situ beliau terus gigih berdakwah sampai Umar bin Khattab pun yang karakternya keras, tegas, yang awalnya menolak Islam, beliau sangat tidak menerima ajaran Islam, sampai Allah hidayahkan melalui adiknya. Maka Umar pun bergabung ke dalam ajaran Islam dan menjadi Muslim. Nah, setelah itu kekuatan dakwah Islam pun berkembang atas Umar bin Khattab, karena dari beliau juga dakwah Islam ini mulai terang-terangan, yang awalnya sembunyi-sembunyi, yaitu dengan ditandainya adanya masirah oleh kelompok atau sahabat-sahabat yang sudah dibina oleh Nabi, yaitu mengelilingi Ka'bah dan menyerukan agama Islam tentang tauhidullah. Kemudian seterusnya, dari dakwah terang-terangan ini umat muslim mengalami penolakan dari kaum kafir Quraisy. Salah satunya dampaknya yaitu umat muslim diboikot oleh kafir Quraisy selama 3 tahun. Dan di masa-masa itu pula dua orang terdekat Nabi, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah, sudah wafat gitu. Maka di masa-masa itu disebut sebagai masa Amul Husni. Nah, kemudian dakwah Rasulullah tidak berhenti sampai situ, tapi Rasulullah dan umat muslim tetap bertahan atas boikot itu sampai Allah menguatkan, dan kemudian Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk berdakwah keluar Mekah, yaitu Nabi Muhammad mengutus Mus'ab bin Umair untuk ke Madinah, berdakwah ke Madinah. Dan dengan izin Allah, Mus'ab bin Umair diutus ke Madinah untuk mendakwahkan Islam. Dan dengan izin Allah, misi Mus'ab bin Umair pun sukses untuk menyerukan Islam, dan hampir semua penduduk Madinah pun masuk Islam. Maka disitulah Rasulullah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, dan berhijrahlah semua umat muslim, dan ada juga sebagian yang masih tinggal. Nah, mulai dari sinilah Rasulullah membangun negara Islam, di mana Islam sebagai aturan kehidupan itu bisa diterapkan dari segala aspek. Nah, hal-hal yang Rasulullah lakukan pertama kali ketika sampai di Madinah, yakni membangun masjid, dan juga ada mempersaudarakan kaum muslim, dan juga merincikan asas-asas politik, asas-asas ekonomi, sosial, syariah Islam yang diterapkan untuk negara Islam di Madinah.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.